Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar kita semua? Saya berharap saudaraku sepekan ini saudara dan saya boleh mengalami Tuhan dan kita semua saudaraku terlindungi dari segala keadaan ini. Dan hari ini saudaraku tepatnya di hari Minggu tanggal 5 April 2020 kita bertemu kembali di dalam saudaraku, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di hari Minggu ini, mari kita akan membuka hati kita. Saya percaya, saudaraku, setiap kali kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan pasti berbicara di dalam setiap hati kita masing-masing. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin saudara dan akan memimpin hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat hari ini, di hari Minggu tanggal 5 April 2020 Tuhan, kami bersama-sama datang kepada Engkau. Kami mohon Tuhan akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan mengurapi hamba-Mu ini. Tuhan menolong. Sehingga Tuhan pada saat hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh Kau jadikan saluran berkat untuk jemaat-jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Engkau juga akan mengurapi, menolong setiap umat Tuhan. Engkau memberkati mereka, membuat mereka mengerti, sehingga mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin dari awal sampai usainya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ke depan dan menjelang Paskah ini saudaraku, saya rindu pada hari ini kita akan merenungkan, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15, dan saya memberikan saudaraku judul kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Gembala yang baik. Ya, sekali lagi mari buka di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu boleh menyimaknya di dalam setiap pembacaan ini. Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saudaraku, kita mau merenungkan Yesus adalah seorang gembala yang baik. Saudaraku, dalam benak kita, dalam pikiran kita, kalau Yesus itu gembala yang baik, Dia adalah saudaraku seorang gembala yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Tetapi saudaraku, Dia adalah gembala yang memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan pagi hari ini saudaraku, saya mau memberikan saudaraku ada dua hal yang Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia mau berikan kepada kita umatnya. Saudaraku, hal yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu di ayat yang ke-10, saudaraku. Yang mengatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini menegaskan kepada kita semua, aku datang.
Yesus datang supaya mereka, domba-dombanya, yaitu saudara dan saya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, yang perlu kita, saudaraku, syukuri pada pagi hari ini, Yesus sebagai gembala yang baik, dia saudaraku, memberikan hidup kepada kita. Ya, memberikan hidup kepada kita. Saudaraku, kata hidup di sini di dalam bahasa aslinya adalah zoe, yang saudaraku artinya hidup yang berkualitas. Tuhan memberikan kepada kita hidup yang berkualitas. Ya, bukan saudaraku hidup yang sekedarnya, tetapi saudaraku hidup yang berkualitas. Ya, seperti apakah saudaraku hidup yang berkualitas itu? Zoe atau hidup yang berkualitas itu pada intinya saudaraku itu seperti Yesus hidup di muka bumi ini. Gambarannya seperti itu. Jadi Allah mau memberikan kepada kita hidup seperti yang diperagakan Yesus di muka bumi ini. Kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini, saudaraku, adalah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan, saudaraku, yang tidak terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Kehidupan, saudaraku, yang tidak terombang-ambingkan, saudaraku, dengan keadaan sekitarnya. Tetapi Yesus senantiasa, saudaraku, mengalami kemenangan. Kemanapun Yesus pergi, selalu, saudaraku, kehidupannya menjadi berkat. Kemanapun Yesus pergi, kehidupannya, saudaraku, selalu memberikan satu kehidupan. Kemanapun Yesus pergi, hari-hari, saudaraku, hidupnya selalu, saudaraku, dia selalu memberikan pelayanan demi pelayanan kepada manusia-manusia yang membutuhkan. Orang yang sakit disembuhkannya. Orang yang sedang mengalami duka cita, Yesus hiburkan, saudaraku. Inilah zoe. Inilah hidup yang berkualitas. Hidup yang bukan mementingkan dirinya sendiri. Tetapi saudaraku, hidup yang betul-betul saudaraku bermanfaat bagi orang lain. Hidup zoe, hidup yang berkualitas ini, yang diperagakan Yesus, saudaraku, di muka bumi ini. Kehidupan seperti inilah yang diberikan kepada saudara dan kepada saya. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudaraku, sebagai orang Kristen, seharusnya saudara dan saya dapat menangkap ini. Oh, ternyata Yesus datang supaya saya memiliki zoe. Supaya hidup saya ini menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang harus kita tangkap. Supaya hidup saya ini melayani, supaya hidup saya ini berani berkorban bagi, saudaraku, orang-orang di sekitar saya. Zoe, hidup yang berkualitas itu seperti itu. Kita seharusnya mulai memikirkan, kalau saya sebagai orang Kristen yang mengikut Yesus Kristus, saya sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah zoe ini sudah ada di dalam diri saya atau belum? Saudaraku, saya percaya Kristen sejati yang hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan Yesus. Saya percaya Kristen sejati hidupnya pasti berkualitas. Tidak mungkin, saudaraku, kita mengatakan, oh, aku percaya Tuhan, aku menyerahkan diriku kepada Tuhan Yesus, aku adalah anak-anak Tuhan. Tetapi kalau hidupmu tidak zoe, saudara, hidupmu tidak berkualitas di muka bumi ini, jangan-jangan saudara dan saya belum terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin hanya sekedar percaya di dalam pikiran kita. Kita mungkin, saudaraku, belum betul-betul menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, seperti gambaran, saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Saya mungkin perlu, saudaraku, bacakan ini. Yohanes 15
ayat yang keempat berkata seperti ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau apa? Ia tidak tinggal pada pokok anggur. Artinya begini saudaraku, ketika ranting itu terhubung dengan pokok anggur, maka ranting itu menerima segala nutrisi, menerima saudaraku segala asupan-asupan itu dari pokok anggur. Dan jenis ranting yang seperti inilah saudaraku, yang nantinya akan berbuah. Yang nantinya saudaraku akan memiliki satu kesegaran. Yang nantinya saudaraku dia tidak akan mati tapi dia akan berbuah lebat. Ketika apa? Ranting itu terhubung dengan pokok anggur. Sama saudaraku. Kalau saudara dan saya terhubung dengan Tuhan Yesus. Saya percaya saudaraku apa yang dimiliki Yesus. Nutrisi-nutrisi apa, segala sesuatu yang dia punyai, itu pasti disalurkan di dalam kehidupan kita. Kita akan menerima semuanya dari dia. Karena apa? Kita terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudaraku, hidup yang soe itu gak mustahil. Pasti itu akan tercipta di dalam kehidupan kita. Ketika apa? Setiap hari, setiap saat kita terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga soe itu bukan hanya di angan-angan. Soe itu bukan sesuatu yang tidak bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Itu pasti terjadi saudaraku. Nah karena itu pagi hari ini, saudaraku, yang perlu saudara dan saya kerjakan adalah saudara banyak tinggal dengan Tuhan Yesus. Kita terhubung dengan Tuhan Yesus setiap saat, setiap hari. Kita terus terhubung dengan Dia. Jangan pernah, saudaraku, melepaskan diri kita dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya harus terhubung terus. Karena apa saudaraku? Itu kerinduan Tuhan. Tuhan mau hidup soe ini diberikan kepada kita dan itu terjadi di dalam diri kita. Yesus menginginkan itu. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang berdampak. Menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Menjadi orang-orang Kristen yang berguna bagi saudaraku orang-orang di sekitar kita. Yang saudaraku dikatakan di dalam Alkitab istilah lain. Menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus terus-menerus terhubung. Seperti ranting yang terus-menerus terhubung dengan pokok anggur itu. Maka dengan otomatis ranting itu akan berbuah lebat. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin menyadarkan kita semua. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Sudahkah saudara dan saya terhubung terus-menerus dengan Tuhan Yesus? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu setiap hari saudaraku, saudara dan saya harus banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ketika kita bangun tidur, bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan pegang yang lain, jangan memikirkan yang lain. Saudara banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa, kita menyediakan waktu. Itu namanya terkonek dengan Tuhan, saudaraku. Jangan kita sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Saudaraku, kita sepertinya kita terlepas dari Tuhan. Jangan, saudaraku. Tapi pagi hari ini saya rindukan, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun terus, saudaraku. Koneksi itu dengan Tuhan. Saudaraku, ketika saya membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika saya, saudaraku, banyak belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu ibarat, saudaraku, seperti air yang mengalir, yang mengairi jiwa saya. Seperti, saudaraku, firman itu yang mulai mengkoreksi pikiran-pikiran saya.
Seperti firman itu berbicara, kemudian saudaraku mematahkan pendapat-pendapat saya yang salah. Ketika saya membaca firman Tuhan, merenungkan, saya terkoneksi dengan firman Tuhan. Maka firman itu berbicara, mengkoreksi saya, membenahi saya, menunjukkan jalan yang benar kepada saya. Sehingga kehidupan saya terus menerus setiap saat, terus mengalami perubahan demi perubahan. Penting sekali di sini saudaraku. Rinduan Tuhan, dia mau memberikan zoe kepada kita. Bagaimana kita menanggapi ini? Saudara dan saya harus terhubung terus menerus dengan Tuhan. Kemudian saudaraku, saya percaya peristiwa ini juga bukan hanya saya mengalami. Saya percaya saudara pun juga akan bisa mengalami. Kalau apa? Saudara terkoneksi terus dengan firman Tuhan. Firman itu akan meneguhkan saudara. Firman itu akan mengkoreksi saudara. Firman itu akan berbicara kepada saudara. Makanya jangan malas baca firman Tuhan. Jangan malas belajar firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Itu merupakan bagian yang terpenting, yang utama, yang harus terus-menerus ada di dalam pikiran kita. Kita harus terus-menerus merenungkannya. Sehingga kita terus terkoneksi, kita terhubung. Dan saya percaya saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, hal yang lain saudaraku, yang perlu kita, saudaraku, sadarkan untuk diri kita adalah apa, saudaraku? Ketika saudara dan saya sedang mengalami yang namanya problem atau masalah, kondisi-kondisi tertentu yang mungkin menggoncang iman kita, problem-problem yang kita hadapi dari hari ke hari, saudaraku, itu kita harus renungkan. Saya percaya melewati tantangan, melewati masalah, melewati problem itu, Allah dapat berbicara kepada kita. Jangan kalau kita punya masalah, kita saudaraku menyalahkan sekitar kita menyalahkan Tuhan. Oh saudaraku, kita nggak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Tetapi ketika kita mengalami masalah, kemudian kita merenungkannya, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, Engkau sedang berbicara apa kepadaku? Itu sebenarnya saudara sedang terkoneksi dengan Tuhan. Dan saya percaya, gembala yang baik itu akan memberikan suaranya kepada kita. Dan saya percaya kita sebagai domba-dombanya, kita pun dapat mendengarkan suaranya. Saudaraku, zoe dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita banyak, saudaraku, bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita banyak, saudaraku, merenungkan firman Tuhan. Kalau, saudaraku, di dalam setiap sikon, situasi yang terjadi itu, kita terus, saudaraku, menghayati hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Saya percaya, saudara dan saya, lambat laun akan mengalami zoe. Saudara akan diperbaharui, saudara akan dibangun terus, saudara dan saya akan didewasakan terus, sampai zoe itu terjadi di dalam kehidupan kita. Gembala yang baik, dia memberikan kehidupan, hidup zoe kepada kita. Saudaraku, yang kedua, apa yang gembala yang baik itu yang dia berikan kepada kita? Yang kedua, saudaraku, mari kita akan membaca di dalam ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11 mengatakan demikian, saudaraku. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian itu, saudaraku, juga di dalam ayat yang ke-15 mengatakan seperti ini. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Hal yang kedua yang Tuhan berikan, saudaraku, kepada kita, yaitu nyawanya. Saudaraku, ke depan beberapa saat ini kita akan, saudaraku, bersama-sama mengingat Paskah, Jumat Agung, Paskah, di mana Yesus, saudaraku, mati di atas kayu salib.
Dia mati bagi saudara dan saya. Dia memberikan nyawanya kepada saudara dan saya. Dia gembala yang baik. Saudaraku, kalau saudara dan saya merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, luar biasa, saudaraku. Ya, kalau saya merenungkan, saudaraku, apakah patut saya orang yang seperti ini, yang banyak sekali kegagalannya, saudaraku, kadang masih jatuh bangun di dalam dosa. Saudara pun juga mungkin mengalami hal yang sama. Kita masih bergumul dengan dosa, kita jatuh bangun di dalam dosa. Tapi saudaraku, model orang seperti ini, Tuhan itu mau memberikan nyawanya kepada saudara dan saya. Betapa kasihnya yang besar itu memberikan nyawanya kepada saudara dan saya. Saudaraku, itu kasih Tuhan yang besar. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, apakah itu berhenti di situ? Kita cukup, kita bersyukur, kita ngomong begini, terima kasih Tuhan, Engkau telah baik kepadaku, Engkau memberikan nyawa kepadaku, Engkau berkorban banyak untuk aku. Oh, terima kasih Tuhan. Apakah cukup, saudaraku, berita ini berhenti di sini dan kita hanya bersyukur saja? Saudaraku, jangan kita hanya senang, jangan kita hanya bersyukur kita telah menerima pemberian Tuhan, atau saudaraku, kita menerima berita ini bahwa Tuhan sudah berikan nyawanya kepada kita. Saya rindu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan setelah Yesus memberikan nyawanya kepada kita? Apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita hanya cukup bersyukur dengan kata-kata kita? Pagi hari ini saya mau beritahukan kepada kita semua, Tuhan pun rindu supaya saudara dan saya tidak cukup hanya mendengar, mengerti bahwa Dia telah mati untuk kita. Tetapi yang Tuhan mau, saudara dan saya mencontoh apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kita. Yaitu apa? Memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, mari kita jangan menjadi orang-orang yang egois, terus mementingkan diri sendiri, terus berorientasi hanya untuk diri sendiri terus. Kita nggak pernah memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, kita nggak pernah memikirkan bagaimana melayani orang, kita nggak pernah memikirkan bagaimana aku bisa berkorban bagi orang lain. Saudaraku, saya percaya kalau orang terus mementingkan dirinya sendiri, orang itu tidak pernah mencapai sebuah kebahagiaan. Tetapi saudaraku, justru orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang mau hidup bagi orang lain, saya percaya justru orang-orang inilah orang-orang yang berbahagia. Yesus memberikan nyawanya untuk aku. Dan ini tidak boleh berhenti dari sini. Itu berarti aku harus memberikan nyawaku kepada yang lain. Pagi hari ini, biarlah kebenaran ini menyentuh saudara dan saya. Membuka pengertian kepada kita semua. Supaya saudara dan saya sebagai Kristen sejati, janganlah kita hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang saudara punyai, apa yang saudara miliki, mari bagi kepada orang lain, mari beri kepada orang lain. Kita harus hidup seperti itu, seperti Yesus hidup di muka bumi. Dia memberikan nyawanya, kehidupannya bagi orang lain. Demikian juga saudara dan saya harus memberikan kehidupan kita kepada yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak, ini terlalu berat. Ya, saya saja sudah banyak masalah, Pak. Problem-problem saya banyak. Saya saja kalau memikirkan problem saya, masalah saya sudah nggak sanggup, Pak. Apa bisa saya melayani orang lain? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu pagi hari ini, saudaraku,
Saya kepingin saudara memiliki satu hal ini. Milikilah keinginan yang kuat untuk bertumbuh. Jangan kita terus menjadi kanak-kanak. Saudaraku, kalau saudara lihat sifat anak-anak, ya, anak-anak kecil itu saudaraku, itu selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia selalu apa-apa untuk aku. Dia nggak pernah memikirkan orang lain. Itu sifat anak-anak. Dan itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan sifat anak-anak itu. Dan kita bertumbuh, saudaraku, menjadi orang dewasa. Karena itu, saudaraku, milikilah keinginan yang kuat untuk bertumbuh. Orang yang sudah dewasa, orang yang sudah matang, saudaraku, dia mulai berpikir untuk orang lain. Dia mulai berkorban untuk orang lain. Dia mulai memikirkan bagaimana orang lain itu bisa bahagia. Tapi anak-anak tidak pernah memikirkan orang lain. Orang yang dewasa, dia selalu saudaraku memikirkan orang lain. Bertumbuhlah. Kalau posisimu hari ini, saudaraku, engkau hanya memikirkan dirimu, kepentinganmu, kesenanganmu, kemudian kebahagiaanmu, masa depanmu sendiri, kau terus tertuju kepada dirimu sendiri terus, saudaraku. Saya percaya itu kehidupan yang belum sejalur dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau, seperti yang Dia contohkan, Dia telah memberikan nyawanya. Saya percaya kalau kita memiliki kehidupan yang seperti ini, kita bertumbuh pelan terus. Dan saudara menjadi dewasa, menjadi Kristen dewasa. Saudara akan memiliki kehidupan yang akan memberi. Memiliki kehidupan yang rela untuk melayani. Saudaraku, di sekitar kita ada banyak orang yang sebenarnya sudah punya kemampuan untuk memberi, tapi dia tidak memberi. Dia terus mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Dia terus berorientasi kepada dirinya sendiri. Sebab saudara lihat banyak contoh-contoh di sekitar kita. Orang yang mampu sebenarnya. Orang yang memiliki banyak. Tetapi dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Tetapi saudaraku, sementara kita juga bisa melihat di sekitar kita ada orang-orang yang sederhana. Ada orang-orang yang mungkin saudaraku secara materi dia nggak banyak memiliki, tapi hidupnya dia bisa bagi kepada orang lain. Dia bisa beri kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, milikilah mentalitas untuk kita berani memberi nyawa kita kepada yang lain. Jangan memiliki mentalitas yang terus-menerus untuk mengambil untuk dirinya sendiri, mengeruk untuk dirinya sendiri. Jangan memiliki mentalitas yang seperti itu. Karena itu, saudaraku, ayat yang ke-10, bukan kebetulan kalau Tuhan ngomong begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara lihat pencuri hanya apa, saudaraku? Dia mengambil, dia, saudaraku, mengeruk, ya, dia mencuri, dia membunuh, dia membinasakan. Ini, saudaraku, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jangan kita punya mental yang seperti itu. Tapi milikilah mental seperti Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Saya percaya kalau dua hal ini kita renungkan bersama-sama dalam hari Minggu ini. Dia gembala yang baik, dia memberikan hidup kepada kita. Dia gembala yang baik, dia memberikan nyawa kepada kita. Kalau ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, saya percaya banyak orang di sekitar kita akan diberkati dengan kehidupanmu. Dan bukan hanya itu, saudara dan saya akan memiliki kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kemenangan, dan kebahagiaan. Biarlah pagi hari ini
setiap kita merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami mulai berubah, untuk kami mulai berdampak bagi orang lain, untuk kami terus terkoneksi dengan Engkau, terhubung dengan Engkau, sehingga hidup kami terus diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang semakin dewasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan semua jemaat-jemaat ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka satu persatu. Ketika mereka bekerja, Engkau menuntun mereka, memberkati mereka. Ketika mereka Tuhan berkeluarga, Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, untuk kota kami juga, kota Kediri ini. Engkau memberkati. Di tengah-tengah Tuhan situasi yang hari-hari ini masih Tuhan, virus corona yang masih Tuhan ada, kiranya Engkau akan melindungi kota kami, melindungi Tuhan Kediri ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Bapak Wali Kota, Engkau memberkati Bapak Presiden dan seluruh stafnya, kiranya mereka semua dapat Tuhan Engkau pakai untuk menolong kami, rakyat yang ada di bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan sepekan ke depan, kiranya Tuhan menyertai langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya sepekan ke depan mari kita terus menjaga diri kita, ya. Kalau saudara nggak perlu keluar dari rumah, jangan keluar dari rumah, ya. Tapi saudara yang bekerja dengan hati-hati. Kiranya saudaraku, Tuhan memberkati saudara, melindungi saudara, dan biarlah sekali lagi berkat Tuhan boleh melimpah, damai sejahteranya melimpah atas kita. Shalom, sampai ketemu kembali.